Halo, jumpa kembali bersama saya Paulus di Ceritakan Travel. Kali ini kita akan membahas satu tempat yang sangat menarik, yaitu Menara Eiffel ya. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah pernah ke sana ya. Kita tahu bersama bahwa Menara Eiffel ada di kota Paris. Kita akan membahas bersama dengan salah seorang tour leader yang sangat dikenal oleh banyak orang ya, yaitu Bro Edwin Wijaya. Yeay! Halo Bro Edwin, apa kabar? Baik, terima kasih Bro Paulus. Salam kenal untuk teman-teman juga semua yang belum kenal. Yes, jumpa kembali Bro ya di Ceritakan Travel ini. Nah, kali ini kita membahas tentang Menara Eiffel nih Bro ya, khususnya behind the scene-nya ya. Ada apa nih di balik layar ya, kisah-kisah dari tempat yang eksotis yang terkenal dengan romantismenya, yaitu Menara Eiffel. Mungkin Bro bisa ceritakan sedikit nih tentang beberapa sudut dari Menara Eiffel. Terima kasih Bro Paulus. Teman-teman sekalian, saya pikir tidak ada yang namanya menara yang lebih populer dari yang namanya Eiffel Tower ya, yang ada di kota Paris, Prancis. Ini adalah menara yang paling populer. Tidak ada yang lebih populer dari itu. Dan tentu saja menara ini bisa dikatakan menjadi sebuah simbol ya dari para wisata kota Paris. Tapi sekarang lagi sepinya minta ampun ya, karena sedang ada masalah. Nah, Menara Eiffel ini kalau kita lihat di gambar, ini bisa difoto dari berbagai sisi sebenarnya. Dan saya yakin banyak sekali teman-teman sekalian yang sudah pernah berada di tempat tersebut ya. Satu yang bisa diambil dari depan sekolah militer di kota Paris ya, atau maju ke depan ke Champ de Mars. Nah, Bro Paulus, teman-teman sekalian, banyak sekali orang berpikir Menara Eiffel ini diambil dari orang yang mendesain. Benar ya Bro Paulus ya teman-teman sekalian. Betul. Ya, yang memang namanya, kalau kita lihat namanya adalah Gustave Eiffel. Tetapi mungkin perlu saya sampaikan Bro Paulus bahwa Gustave Eiffel bukan adalah orang yang mendesain menara tersebut. Dia hanya sebagai bos yang punya uang, karena dia adalah bos pabrik baja. Dia sudah terkenal sekali Bro Paulus. Jadi bisa dikatakan dulu one of the conglomerates at the time ya. Karena ini kita bicara mengenai era tahun 1887. Tapi dia sebagai bos pabrik baja. Namanya memang dari dia, Gustave Eiffel. Disebut dengan Tour de Eiffel atau Menara Eiffel. Tapi sebenarnya bukan dia yang mendesain. Oke, siapa tuh Bro? Orang yang mendesain daripada Menara Eiffel adalah orang Prancis juga. Namanya adalah Steven Sophestre. Nah, jadi Steven Sophestre inilah orang yang sebenarnya mendesain apa yang bisa kita lihat sekarang sebagai Menara Eiffel, terutama lengkungan-lengkungan segala macam. Itu dia yang buat, ya, dia yang desain. Dan dia sebenarnya bukan bagian daripada Eiffel Company. Dia bukan Bro. Tapi Gustave Eiffel adalah seorang yang memang hebat. Orang yang benar-benar great man. Ya, great itu sama egois kan berbeda ya. Kalau orang kadang-kadang mau dia semua sendiri. Pada zaman lampau pun Gustave Eiffel tahu kelemahan dia. Orang yang hebat adalah orang yang mau mengakui kelemahan diri sendiri dan mengakui kelebihan orang lain. Itu orang hebat. Dan ini ada di dalam diri Gustave Eiffel. So, jadi ketika dilihat, wah, dia lihat desainnya bagus, dia beli itu. Dan mengajak Steven Sophestre, lu jangan kemana-mana. Lu di samping gua, jadi tim untuk pembangunan Menara Eiffel. Seperti itu. Oke, ini artinya kayak kolaborasi juga ya zaman itu ya. Udah dari dulu nih, udah ada kolaborasi juga akhirnya. Ya, jadi mereka buat teamwork, betul sekali, jadi kolaborasi. Di zaman awal-awal dulu pembangunan Menara Eiffel. Jadi kalau kita lihat di foto sekarang yang ada depan screen kita ini, paling kiri itu Steven Sophestre. Dan di tengah-tengah itu adalah Gustave Eiffel. Ini ada tim utama mereka, Bro Paulus. Ya, jadi Gustave Eiffel ini mendapatkan sebuah durian runtuh sebenarnya. Ya, dia mendapatkan yang namanya sebuah proyek Bro Paulus untuk pembangunan Menara Eiffel. Oke, sebenarnya pembangunan Menara Eiffel ini awalnya kenapa nih Bro? Kenapa mau dibangun sih Menara Eiffel ini?
pada tahun 1789 itu terjadi yang namanya revolusi Prancis. Itu menghabiskan yang namanya menghantam yang namanya sistem kerajaan Prancis. Mungkin Bro Paulus pernah dengar sama teman-teman sekalian mengenai sejarah Louis XVI ya, dengan Marie Antoinette ya. Nah, untuk mengenang peristiwa revolusi Prancis yang luar biasa itu 100 tahun kemudian ya, pada tahun 1889 pemerintah Prancis membuka sebuah wahana besar yang modern saat itu pada ukuran itu, yaitu namanya Expo. International Trade, pameran dagang ya. Nah, karena untuk membuat acara yang luar biasa ini, pemerintah Prancis pengen dong bahwa di dalam Expo ini, event besar ini, ada sebuah simbol. Makanya diadakan sayembara. Apa yang bisa dijadikan sebuah momentum. Dan yang menang Gustave Eiffel. Tetapi Gustave Eiffel di sini, Bro Paulus perlu saya sampaikan bahwa dia sudah dekat dengan pemerintah. Dia orang terkenal. Jadi bukan seniman kaleng-kaleng. Dia udah terkenal luar biasa dan dia sudah banyak mengerjakan banyak proyek. Steven Souvestre juga sama. Sudah banyak mengerjakan proyek-proyek di Prancis. Jadi pemerintah ngelihat desain ini dan dia, ini siapa yang maju nih company-nya nih? Oh, company-nya perusahaan si Gustave Eiffel. Pemerintah sudah percaya sama dia, sudah tahu kemampuan dia. Dan ini untuk event internasional, bro, waktu itu teman-teman sekalian. So pemerintah pada saat itu did not want to take a risk. Dan yang namanya kolusi, nepotisme, ya biasalah dari zaman dulu sampai sekarang juga, ke depan juga akan terjadi. Yang namanya penguasa pasti memberikan suatu hal besar yang penting kepada yang sudah dipercaya. And it happened juga pada zaman itu dengan Gustave Eiffel. Makanya dia terpilih. Itu juga pasti proses pembangunannya nggak gampang juga ya, bro ya. Gimana tuh bikin menara Eiffel yang sampai jadi? Jadi menara Eiffel ini sekali lagi setelah didesain ulang ya bersama dengan Steven Souvestre, segala macam dipakailah desain-desainnya ya. Pemerintah waktu itu bilang sama Gustave, "Hey Gustave, kau jangan buat malu kami kau." You know? Pada saat itu tahun 1887, 2 tahun lagi ini akan ada yang namanya Expo di kota Paris. Jangan buat malu pemerintah Prancis. Siap. Jadi waktumu nih cuma waktu 2 tahun. Kau yakin nggak bisa bangun ini menara? Tuh, Gustave bilang 86 komandan, lu tenang aja. So, Gustave Eiffel karena dia adalah pebisnis pabrik baja dan dia tahu mengenai baja, bukan pertama kali dia bangunan dengan baja. Jadi ketika desain itu, Bro Paulus, kalau kita lihat di screen, pada desain utamanya sudah diberikan, misalkan contohnya gambar, tiang ini 1A, tiang ini 1B, tiang ini 1C, lalu tiang ini 5F, tiang ini. Nah, ketika desain dengan tinggi yang sekarang itu 324 meter, ya, itu ditumpahkan dalam bukti nyata, pembangunan menyatakan tiang-tiangnya, ketika pabrik dia buat sudah dikasih langsung dicap di situ. Tiang ini 1A, tiang ini 1B, buatan segala macam, dan dia benar-benar sebagai ahli, ya, dia sebagai ahli. Jadi mana yang dibuat cetak dulu, mana yang perlu dipindahkan dari pabrik ke lapangan, mana yang mesti dicetak belakangan, mana yang mesti dicetak dulu tapi disimpan dulu segala macam, itu sudah diatur. Jadi kayak permainan Lego, seperti contoh yang ada di depan sekarang. Begitu, Bro Paulus, pembangunan sistemnya. Tetapi sistem pembangunan ya. Tetapi Bro Paulus dan teman-teman sekalian, kalau tadi lihat cuma ada beberapa gelintir orang situ, itu hanya tim inti. Tetapi Gustave Eiffel ketika membangun menara Eiffel yang luar biasa ini, dia melibatkan puluhan ahli. Wow. Jadi tidak hanya bekerja sendiri, tapi dia mengundang ahli-ahli lain, Bro Paulus, untuk bisa membantu dia. Ini menara buat hebat ya, tidak malu-maluin, jangan sampai roboh kena angin, karena Paris itu kan anginnya gede itu di situ ya. Jadi dia banyak melibatkan insinyur-insinyur lain, ahli matematika, ahli fisika segala macam. Itu
dia gunakan, ya, sehingga ketika angin sebesar apapun menara ini hanya bisa goyang, ya. Lalu kekuatannya ketika mungkin ada gempa, dia ukur semua. Makanya di Menara Eiffel ini, Bro Paulus, tidak ada yang namanya baut. Mereka dulu menggunakan dalam paku keling, supaya ketika ada angin dia masih bisa goyang, deng, 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 tidak roboh, begitu. Jadi banyak ahli yang dilibatkan di sini. Wow, oke, ini menarik sekali. Jadi akhirnya dalam waktu 2 tahun terjadi nih, Menara Eiffel ini bisa berdiri, Eiffel Tower ini. Kemudian mereka mengadakan pameran seperti itu, Bro. Ya, jadi pembangunan Eiffel ini adalah 2 tahun, 2 bulan, 5 hari. 2 tahun, 2 bulan, 5 hari ini menara selesai. Pemerintah senang. Tetapi ketika pembangunan ini jadi, sudah diketahui di masyarakat bahwa yang menang itu si Eiffel loh, bentuknya kayak begini-gini. Banyak orang yang protes, terutama oposisi. Biasalah, yang namanya oposisi mana ada yang menyenangkan sih daripada pemerintah yang berkuasa. Di mana-mana sama, termasuk di sini juga sama. Jadi ada banyak yang protes, pemerintah emang nggak pintar ini. Masa untuk proyek luar biasa ini bangunnya pakai mesin baja, pakai baju baja, padahal di Paris ini banyak sekali protes. Saking banyak tekanannya, pemerintah Prancis menjanjikan pokoknya kalau ini beres, ini gue robohin lagi tuh Menara Eiffel. Walaupun ternyata kan enggak, karena ada perjanjian tersendiri, ya, bahwa Gustave Eiffel menggunakan bagian atas Eiffel itu sebagai bagian tiang satelit untuk transatlantik. Jadi sehingga sampai sekarang tidak dibongkar. Tetapi kalau kita lihat di gambar di sini, seperti yang Bro Paulus katakan, bahwa ini adalah poster untuk sebuah expo. Jadi banyak yang datang. Oke, jadi banyak sekali yang datang dan saya lihat juga, waduh, desainnya bagus banget ya, bertingkat-tingkat ya. Itu pasti juga zaman dulu termasuk bisa dikatakan advance teknologi itu, Bro ya. Ya, sangat advance saat itu. Ya, jadi pada zaman lampau yang namanya Menara Eiffel ini orang mau datang ketika jadi, orang mau datang, orang mau naik. Ya, orang mau naik. Tanggal 26 Mei 1889 liftnya udah mulai jalan. Jadi orang dari seluruh penjuru dunia datang, Bro Paulus. Ya, udah ada lift tuh. 1889. Yes. 25 Mei udah jalan tuh. Orang bayar nggak, Bro Paulus? Pada saat itu bayar. Sekitar 2 sampai 5 franc saat itu orang mau naik datang. Jadi raja-raja, ratu-ratu dari seluruh dunia datang ke Expo Paris ini. Dan orang mau lihat itu Eiffel Tower, orang juga mau naik seperti itu. Oke, itu kan yang datang banyak ya, raja, ratu, segala macam ya. Selain itu siapa lagi, Bro? Orang-orang yang populer yang datang. Oke, dari banyak raja, ratu, memang banyak datang dari seluruh kerajaan, negara-negara Eropa, ya, dari luar. Tetapi ada yang sangat-sangat fenomenal saat itu. Jadi wartawan semua menunggu kedatangan satu orang ini karena orang ini dianggap sebagai seorang malaikat. Wow. Orang ini dari Amerika Serikat, beliau bernama Thomas Alva Edison. Yeah. Penemu bola pijar. Tetapi ini bukan penemu listrik. Thomas Alva Edison ini wajahnya sekarang saya tampilkan di screen, ya. Beliau orang yang hebat luar biasa, pernah menang, pernah gagal. Salah satu kegagalan dia yang menyakitkan dia menurut catatannya adalah ketika dia kalah di pengadilan karena dia dikalahkan pengadilan mengenai hak paten listrik. Nah, jadi karena dia juga mengatakan bahwa saya menemukan listrik, tetapi pengadilan mengalahkan dia, tetapi dia menang dalam hak paten bola lampu atau bola pijar. Jadi dia datang juga ke Paris, ke Expo, dan dia mengunjungi Eiffel Tower, ya. Dan di bulan September 1889 dia datang mengunjungi Eiffel Tower, tetapi saat itu kan belum ada WhatsApp, brother. Ya, belum ada BBM, belum ada email segala macam. Jadi yang punya proyek Eiffel ini si Gustave Eiffel. Iya. Dia keluar kota. Karena kan dibuka Eiffel bulan Mei.
Mei, Juni, Juli, Agustus. Dia nggak nyangka ada Thomas Alva Edison datang. Dia kemana? Dia lagi nge-spa. Di mana? Di sebuah kota yang terkenal dengan air Evian sekarang. Dia spa di sana, Evian Lebak. Jadi dia nggak tahu bahwa Thomas Alva Edison datang. Tapi dia dapat berita disusulin, wah, lu ada tamu penting, lu malah nge-spa di sini. Dia balik buru-buru. Jadi berikutnya Thomas Alva Edison berhasil ditemui oleh Gustav Eiffel, ya. Dan Gustav Eiffel tentu saja merasa tersanjung bisa ketemu yang namanya The Great Man of Thomas Alva Edison. Dia ajak untuk foto bersama, dan foto ini sekarang masih bisa dilihat di museum di lantai 1 di Menara Eiffel, ya. Dan yang menarik, bro, ada sesuatu yang menarik, ya, bahwa di atas daripada Menara Eiffel ini Gustav Eiffel membangun sebuah apartemen khusus untuk dia, ada dapur segala macam, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ya. Dan Thomas Alva Edison diajak untuk berdiskusi bersama di apartemen Gustav Eiffel di lantai 3. Nah, ini di tampilan di komputer, ini suasana saat itu, tetapi ini bukan kejadian benar, karena ini adalah lilin saja yang dibuat. Kalau sekarang Bro Paulus, teman-teman ke lantai 3 di sana, ini bisa melihat momen ini. Bagaimana yang namanya Thomas Alva Edison di sebelah kiri dengan Gustav Eiffel sedang bincang-bincang saat itu. Lalu juga di bagian lain ada seorang wanita nih, bro, yang di belakang situ. Siapa itu tuh, bro? Ini bukan penampakan, tetapi ini putri dari Gustav Eiffel yang diajak ikut bersama pertemuan itu. Dia adalah Claire Eiffel. Jadi Gustav Eiffel tidak pernah juga tinggal di apartemen ini, dikabarkan tak pernah tinggal. Tapi banyak orang mau sewa, ya. Tapi sekarang sudah sulit lah. Dan Gustav Eiffel memegang hak paten, ya, terhadap pemerintah. Berikutnya diserahkan sekarang menjadi milik kota Paris, ya. Jadi dia dapat keuntungan bagi hasil segala macam, ya, terhadap Menara Eiffel. Dan sekitar 10 tahunnya dia dapat hasil. Berikutnya 10 tahun dia kembalikan kepada kota Parisnya. Luar biasa, jiwa-jiwa besar gitu. Jadi keturunan Gustav Eiffel, cicit-cicitnya tak punya profit apapun sekarang, Bro Paulus. Diserahkan semuanya sudah ke kota Paris. Oke. Gitu. Baik, selain Thomas Alva Edison yang pernah datang juga ke melihat Menara Eiffel ini, juga yang terkenal ada kisah apa lagi nih, bro? Banyak ya, bro, ya, sebenarnya orang-orang yang sudah pernah ke sana, ya, termasuk yang orang-orang sekarang. Tapi ada satu hal yang menarik, adalah pemimpin Jerman saat itu, yaitu yang namanya Adolf Hitler. Oke. Adolf Hitler Jerman bersama Nazinya berhasil, teman-teman sekalian, menguasai Eropa, termasuk diantara Prancis, Belanda segala macam. Dan pada tahun 1940, ya, Adolf Hitler mengunjungi Paris dan dia berfoto dengan latar belakang Menara Eiffel seperti yang ada di screen kita sekarang, Bro Paulus. Iya nih, ini dia fotonya tapi kayak nggak senyum gini nih, bro. Dia lagi bete, mikirin COVID. Nah, jadi memang kenapa dia nggak senyum di Menara Eiffel? Ini katanya dalam catatan yang tua-tua itu yang mengatakan bahwa Adolf Hitler did not like Eiffel Tower. Karena apa? Dia bilang, ini lebih keren dari saya. Kok kenapa ini terkenal, ya, dari dulu? Ya, dia nggak mau popularitasnya kalah dengan yang namanya Menara Eiffel. Dan ketika dia duduki itu 1940, dia minta tentaranya untuk kibarkan bendera swastika Nazi itu di puncak Menara Eiffel, bahwa dia bukti dia sudah menguasai Prancis. Tetapi orang-orang Prancis malam-malam tuh gunting kabel, sehingga liftnya tak bisa jalan. Jadi dia termasuk sama tentara-tentara, dia mesti naik tangga ke atas, ya, untuk tancapkan tiang bendera swastika. Tapi kan Hitler bukan orangnya
ahli matematika segala macam. Iya. Jadi ahli fisika, sehingga dalam waktu sekejap itu tiang juga ngilang udah. Seperti itu. Wah. Dan in 1944 ketika mendekati D-Day, nah D-Day teman-teman tahu ya bahwa itu terjadi pada 6 Juni 1944 itu di Normandy, tepatnya di pantai Omaha di Prancis Utara. Ya. Hitler meminta, ini kita bisa terjepit sekutu ini sudah nih, kau hancurkan Eiffel. Tapi untung tak jadi. Untung kan jadi. Jadi makanya Menara Eiffel bisa tetap kita lihat. Kalau dibom benar-benar ya udah nggak ada lagi Menara Eiffel. Gitu. Yes. Oke. Menarik sekali, Bro. Nah, ini kalau ya apalagi saya kan ya kalau dari sebagai pebisnis ya, pasti kan kepikir juga tuh sisi bisnis. Ada nggak sih, Bro, pernah misalnya pengusaha yang mikir, oke nih saya mau pasang iklan misalnya menggunakan Menara Eiffel nih, Bro? Saya pikir banyak, sampai sekarang pun saya pikir banyak sekali pengusaha yang berpikir, alangkah hebatnya kalau gue punya perusahaan, punya brand di Menara Eiffel, semua orang bisa lihat segala macam. Tapi nggak segampang itu. Tapi yang paling fenomenal, apa yang terjadi pada tahun 1925, ya. Mobil Prancis, Citroën. Dia taruh iklan di Menara Eiffel, seperti contoh di depan ini, dan menjadi iklan tertinggi saat itu di seluruh dunia. Citroën 1925. Dan malam hari juga dikasih lampu, karena Eiffel dari zaman dulu juga udah ada lampu sampai sekarang gitu. Iya. Oke, Bro. Terus kalau kita lihat di Menara Eiffel itu kan ya di pinggir-pinggirnya itu kan ada kayak nama-nama ya, Bro ya. Itu sebenarnya nama-nama siapa tuh, Bro? Oke, mengenai ini mungkin tadi kita kembali tadi apa yang saya ceritakan, bagaimana Gustav Eiffel membangun menara ini tidak seorang diri, ya. Iya. Dia juga melibatkan orang-orang lain, puluhan tuh jumlahnya, Bro Paulus, sebenarnya nggak main-main, puluhan, ya, ahli matematika, ahli fisika, insinyur segala macam. Dia yang berkontribusi terhadap pembangunan Menara Eiffel, namanya diukir di lantai 1 di bawah tuh, seperti yang ada di screen ini. Totalnya ada 72. Oh, 72 ya. Totalnya ada 72. Jadi untuk karena seperti yang saya informasikan, banyak orang protes saat itu, banyak orang demo saat itu. Jadi untuk meredam segala macam, ini ahli-ahli hebat Prancis saya, lu jangan protes gue dong, ini nama-nama orang-orang hebat lu juga gue masukin di situ. Nah, jadi seperti itulah, Bro Paulus. Jadi total ada 72, tapi kalau Bro Paulus tanya apakah semuanya ada? Nah, nggak semuanya ada di situ. Oh, oke. Nggak semuanya masuk ya? Nggak semuanya dipajang di situ ya? Nggak. Nah, jadi semuanya laki-laki, Bro Paulus. Nama-nama itu semuanya nama-nama laki-laki, ya. Sebenarnya ada juga yang wanita, salah satunya adalah Madame Germain. Madame Germain, dia adalah ahli matematika, tapi dikabarkan ada diskriminasi waktu itu karena dia wanita, dia tidak dicantumkan namanya. Tapi according to the history, ya, Gustav Eiffel bukan yang mempelopori ini. Jadi ada tambahannya berikutnya tadi masukkan. Ya biasa diskriminasi seperti itu. Tapi Madame Germain adalah orang yang mempunyai andil terhadap pembangunan Menara Eiffel berupa saat itu. Yes. Oke, menarik sekali nih kisah-kisah dari seputar Menara Eiffel yang mungkin sebagian kita belum pernah dengar sama sekali nih, Bro. Oke, terima kasih, Bro, untuk sharingnya bersama. Mungkin Bro bisa wrap up nih kesimpulannya dari kisah hari ini nih, Bro. Semua orang punya kemampuan, tetapi untuk menjadi seseorang hebat, Bro Paulus, saya pikir adalah orang yang bisa mengakui kelemahan diri sendiri dan mengakui kelebihan orang lain, sehingga itu bisa terjadi kolaborasi, tidak egois, tidak memenang sendiri, sehingga mungkin malah berantakan. Tapi kalau kita tahu kelemahan diri kita sendiri dan kita mengakui keunggulan orang lain, mungkin bisa kolaborasi dan terjadi sesuatu. And that's why kita bisa lihat Menara Eiffel. Yes. Thank you, bro. Mantap sekali.
Oke, teman-teman, sampai berjumpa kembali kita diceritakan travel. Stay safe, stay healthy. Bersama saya Paulus dengan ceritakan. Sampai jumpa kembali. Salam inovasi. Terima kasih Bro Edwin. Sampai jumpa kembali teman-teman. Thank you bro.